Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang memori yang ada pada komputer. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan uh, kelompokkan poin-poin apa saja yang akan saya bahas di dalam pembahasan kali ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini. Dimulai dengan kegunaan bus dalam sistem komputer. Oke, apa sih kegunaan bus dalam sistem komputer? Nah, kegunaan bus dalam sistem komputer itu yaitu untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jadi kalau umpamanya itu kita umpamakan aja bus gitu ya, bus yang asli gitu. Jadi bus itu kan bisa mengumpulkan orang-orang yang berbeda di dalam satu tempat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu menurut saya gitu ya. Oke, lanjut ke pada poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu adalah memori yang termasuk memori internal dan eksternal. Jadi, memori apa saja sih yang ada di memori internal eksternal? Nah, oke. Jadi, di memori internal eksternal itu, di internal ada ROM, CMOS, DRAM, RAM, SDRAM, cache, sedangkan di eksternalnya ada hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk. Nah, oke, poin selanjutnya adalah ini nanti teman-teman kan nggak tahu mungkin artinya apa. Nah, kita lanjut dulu ke poin selanjutnya yaitu tentang apa itu hierarki memori. Nah, apa sih hierarki memori itu? Nah, hierarki memori itu adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data gitu ya. Kayak peningkatan waktu akses, terus peningkatan kapasitas, peningkatan jarak dengan prosesor, dan penurunan harga memori tiap bitnya. Kalau hierarki itu mungkin kayak piramida bukan sih ya? Tentang kayak piramida gitu. Ngerti gak sih teman-teman? Ya gitu deh. Oke, poin selanjutnya adalah perbedaan RAM dan ROM. Nah, tadi kita lihat di sini ya, RAM dan ROM itu merupakan memori internal di dalam komputer. Oke, apa sih perbedaan RAM dan ROM gitu? Nah, RAM dirancang untuk menyimpan data, program, dan hasil dari suatu program ketika komputer itu dihidupkan. Nah, seperti saya ini kan ya, ini komputernya hidup, jadi ini bakal masuk ke dalam RAM karena ini sedang dijalankan dan komputernya dalam keadaan hidupnya. Sedangkan ROM itu memori non volatile yang menyimpan informasi secara permanen. Nah, jadi kayak RAM ini penyimpanan yang sementara, contohnya aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, sedangkan ROM itu eh, kayak data-data gitu, penyimpanan kayak teman-teman menyimpan memori kayak di dalamnya ada data video, foto. Nah, itu masuknya ke ROM gitu. Bisa dipahami ya, mungkin. Selanjutnya adalah memori volatile dan non volatile. Nah, memori tadi di ROM ada memori volatile ya, non volatile gitu. Nah, apa sih memori volatile dan non volatile itu? Memori volatile, nah di sini ada pengertiannya, bisa teman-teman baca. Dan memori non volatile. Jadi memori komputer yang tidak memerlukan penyegaran gitu untuk mempertahankan nilai memorinya. Ya, gitu. Jadi kayak ini mah kayak kan gak usah disegarkan gitu. Kalau ini mah ya perlu disegarkan. Itu maksudnya kalau di handphone itu kayak disegarkan gitu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah memori erasable dan non-erasable. Nah, maaf, kita break dulu. Nah, apa sih memori erasable dan non-erasable? Memori erasable ini berisi memori yang dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Contohnya EEPROM dan EEPROM. Nah, terus memori non-erasable
data yang tidak dapat lagi dihapus. Media ini sekali pakai gitu ya, contohnya ROM dan PROM gitu. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya adalah apa itu EEPROM, EEPROM, flash memory, RAM, DRAM. Nah, tadi ada EEPROM dan EEPROM itu masuk ke dalam memori erasable ya yang sebelumnya. Nah, oke, apa sih ini semua gitu? Mari kita bahas. Nah, untuk memori EEPROM itu sendiri memori chip. Nah, ini menyimpan data pada uh, data yang dalam kondisi mati gitu ya. Nah, ini gambarnya EEPROM gitu ya. Nah, yang selanjutnya EEPROM ini gambar EEPROM, flash memory, SRAM, dan DRAM. Mungkin ini yang paling familiar ya bagi kita gitu. Nah, oke. Jadi kayak pengertiannya bisa teman-teman paham, bisa teman-teman baca gitu ya. EEPROM sendiri adalah jenis memori ROM, memori non volatile, di mana data akan disimpan secara permanen gitu, bahkan jika dicabut satu daya dilepas gitu. Nah, flash memory ini yang sering kita gunakan gitu ya. Terus ada SRAM. SRAM ini semikonduktor yang menandakan bahwa memori memegang isi selama listrik tetap berjalan gitu. Jadi kalau listrik mati nggak memegang isi memorinya gitu. Nah, sedangkan RAM itu menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah cache memory. Apa itu cache memory? Cache memory merupakan SRAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor dari sebuah komputer. Mungkin kalau paling familiar itu kayak cache di handphone gitu, harus dibersihkan kalau gitu ya. Jadi cache itu kayak yang paling cepat gitu ya, kecepatannya paling tinggi gitu. Oke, selanjutnya apa itu BIOS? Nah, BIOS adalah perangkat lunak yang melakukan penyimpanan atau inisiali perangkat keras saat suatu komputer dinyalakan atau pada proses booting gitu ya. Kayak eh, pas dinyalain atau kayak pas booting gitu. Penyimpanan pas booting. Nah, terus bagaimana proses membaca dan menulis ke memori? Jadi ada rangkaian. Jadi proses membaca dan menulis gambar itu melalui serangkaian proses. Jadi data informasi kan itu dalam memori, dalam sebagai angka biner. Gitu. Jadi serangkaiannya itu kayak prosesnya, pemindahannya itu proses membaca dan menulis ke memori itu melakukan serangkaian proses. Nah, kan tadi itu diolah jadi biner gitu. Nah, sedangkan informasi yang belum terbentuk biner itu nantinya akan diuraikan. Terus dipecahkan menjadi urutan angka gitu. Nah, pemecahannya itu menjadi informasi yang lebih kompleks seperti foto gitu ya, musik, suara, nah yang gitu-gitu. Itulah informasi yang disebut di dalam simpan dalam satu sel yang disebut sebagai byte ya. Jadi memori ini bisa dihapus atau apa ya, ditulis beberapa kali gitu sesuai dengan penggunanya gitu, penggunaannya. Nah, setiap alamat yang ditulis dalam memori itu akan dituliskan ke dalam bilangan heksadesimal yang kayak basis 16 itu kan ya. Yang 1, 2 sampai 16-nya itu kayak diganti A, B, C, D gitu, F. Lalu kemudian CPU itu akan membaca gitu dan menganalisis, menulis data tersebut. Nah, mungkin gitu ya proses pembacaan dan menulis ke memori. Kiranya pembahasan yang tadi saya sampaikan poin-poinnya penting ini seperti ini. Jadi apakah teman-teman mengerti gitu? Apa kurang jelas dengan pembahasan saya yang mungkin bertele-tele ya? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang memori komputer ini. Nah, untuk mungkin teman-teman lebih tahu dan lebih paham tentang materi ini, teman-teman boleh bisa mengkritik saya, ya mengoreksi jika saya salah. Di sini kita sama-sama belajar ya. Saya masih belajar, teman-teman mungkin lebih
tahu dari saya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.